Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin membahas strategi komunikasi yang lebih efektif yang harus kita terapkan dalam tim kita. Saya percaya bahwa ini akan membantu kita untuk bekerja lebih efisien dan memahami kebutuhan klien dengan lebih baik. Suara bagus, Najwa. Kadang saya merasa kita kehilangan dalam komunikasi, terutama dengan klien. Saya setuju, Bet- Angel. Terkadang ada kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari. Betul, kita harus memperbaiki ini. Pertama, kita perlu melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal, termasuk klien dan membuat harapan yang jelas. Ya, saya setuju Najwa. Dalam proyek sebelumnya, kita terlambat memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien. Mungkin lebih baik jika kita berkomunikasi sejak awal. Kita bisa menghindari revisi yang tidak perlu. Benar sekali ya Raja, kita juga perlu memastikan bahwa kita menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak biar lebih mudah, terutama oleh klien yang mungkin tidak mengerti jargon teknis gitu. Ya, itu akan sangat membantu karena kadang juga saya merasa bingung ya dalam semua istilah teknis. Nah, jadi apakah kita perlu menjelaskan lebih sederhana dan transparan? Tepat sekali, Fari, tapi kita juga perlu memastikan bahwa kita memahami kebutuhan klien dengan benar dan mengkomunikasikannya ke seluruh tim. Itu membuat make sense, Najwa. Kita perlu memastikan bahwa kita semua berada di halaman yang sama. Betul. Dan yang terakhir, kita perlu menjadikan komunikasi ini sebagai bagian dari proses kita, bukan hanya sesuatu yang kita lakukan ketika ada masalah. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita melakukan ini nih? Pertama, kita perlu membuat rencana komunikasi yang mencangkup kapan dan bagaimana kita akan berkomunikasi. Kedua, kita perlu melibatkan semua pihak sejak awal. Dan yang ketiga, kita perlu menjadikan ini sebagai bagian dari proses kita. Ya, saya pikir ini juga akan sangat membantu. Terima kasih, Najwa. Terima kasih kembali, Dayu. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa kita berkomunikasi dengan efektif. Saya setuju. Saya pikir ini akan membuat kerja kita jauh lebih efisien. Dan juga mengurangi kesalahpahaman dan revisi yang tidak perlu. Oke, baiklah. Mari kita mulai penerapan strategi komunikasi ini dalam proyek berikutnya ya. Saya senang mendengar itu. Ingatlah bahwa berkomunikasi yang baik adalah kunci untuk kesuksesan tim kita. Jadi, mari kita pastikan kita semua berkomitmen pada ini. Ya, saya berharap ini akan membantu kita bekerja sama dengan lebih baik di masa depan. Terima kasih atas inisiatifnya, Najwa. Terima kasih semua atas partisipasinya hari ini. Saya yakin dengan strategi komunikasi yang lebih baik, kita bisa mencapai lebih banyak